Serangan Israel di jalur Gaza terus terjadi dan semakin brutal. Tercatat hingga kini puluhan ribu orang tewas atas kebiadaban Israel. Untuk memantau situasi terkini dari Gaza, Palestina, kita bergabung dengan Fikri Rofiul Haq, relawan kemanusiaan Mercy yang berada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum Fikri, bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza. Memang kondisi di Palestina eh, masih dibombardir oleh pihak Israel, terutama di kota Rafah. Dan pada hari ini mereka juga fokus di kota Deir Bala, sehingga menyebabkan banyaknya korban tewas atau meninggal akibat pengeboman acak yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan juga dari update Kemenkes Palestina dalam 24 jam terakhir saja, Israel melakukan 7 pembantaian sehingga menyebabkan 71 warga meninggal dan juga 182 lainnya mengalami luka-luka, sehingga total korban sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 36.550 jiwa, di mana terdapat 15.000 lebih adalah anak-anak dan juga 10.000 lebih dari kalangan wanita, serta terdapat 490 tenaga medis dan juga 140 jurnalis, serta juga ada 10.000 yang masih di bawah runtuhan yang masih belum bisa dievakuasi, dan juga korban luka-luka menyentuh angka 83.000 lebih, di mana sekali lagi korban akibat korban kebanyakan adalah anak-anak dan juga perempuan. 74% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan sekali lagi Israel juga tidak menghentikan blokade-blokade yang dilakukan oleh pihak Israel, di mana saat ini juga border Rafah masih juga tertutup, sehingga belum ada bantuan-bantuan yang bisa masuk ke jalur Gaza melalui border Rafah, dan bantuan kemanusiaan ataupun tenaga-tenaga medis yang masuk ke jalur Gaza melalui border Rafah. Sementara saat ini juga rumah sakit juga masih banyak yang berhenti beroperasi. Namun kabar baik di mana di jalur Gaza di utara terdapat rumah sakit Kamal Udwan yang kembali beroperasi, walaupun uh, hanya terbatas karena memang kita tahu bahwa bantuan itu juga sangat-sangat sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza Utara, sehingga juga tentunya ini memerlukan bantuan yang banyak, ya, tentunya lebih dari 500 truk untuk setiap harinya memenuhi bantuan-bantuan ataupun krisis-krisis yang ada di jalur Gaza. Dan bukan hanya itu saja, akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga dalam 24 jam terakhir ada beberapa warga yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi, sehingga total korban sampai saat ini yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi menyentuh angka 37 orang, di mana sebagian besar mereka adalah anak-anak. Sementara diskusi mengenai gencatan senjata sampai saat ini masih terus antara kedua belah pihak masih terus berunding, yang dimediator oleh Qatar dan juga Mesir. Fikri, bagaimana dengan warga yang terluka? Di mana saja mereka ini dirawat? Ada berapa sebenarnya rumah sakit yang aktif beroperasi untuk merawat para pasien di sana? Ya, sebelumnya terdapat 33 rumah sakit yang berhenti beroperasi dari 36 rumah sakit. Namun dikarenakan ada beberapa rumah sakit yang sudah dikembalikan atau sudah kembali beroperasi walaupun dengan jumlah yang terbatas, sehingga saat ini ada sekitar mungkin ada 4 sampai 5 rumah sakit yang beroperasi di seluruh jalur Gaza. Baik di Gaza Utara ada rumah sakit Kamal Udwan, di Gaza Tengah ada rumah sakit Syuhada Al-Aqsa atau Martir Aqsa,
dan juga di Gaza Selatan terdapat rumah sakit Eropa ataupun rumah sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis jalur Gaza bagian selatan, sehingga rumah sakit tersebut pun masih bisa merawat korban-korban. Dan saat ini tenaga medis Indonesia pun beroperasi di rumah sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis jalur Gaza bagian selatan. Ya, untuk bantuan sendiri, apakah saat ini sudah mulai masuk kembali, Fikri, atau masih terkendala di border-border yang ada di Gaza? Ya, untuk bantuan-bantuan sendiri juga memang kalau kita lihat di jalan-jalan masih sangat minim sekali, sehingga bantuan-bantuan itu juga memang beberapa kesempatan berhasil masuk melalui perbatasan Karim Shalom ataupun Karim Abu Salim, dan dengan jumlah yang sangat minim dan juga sedikit, namun dan apa namanya, juga bantuan juga memang tidak terlalu cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ataupun krisis-krisis yang ada di jalur Gaza, karena hanya beberapa kali kesempatan bantuan itu bisa masuk ke jalur Gaza melalui jalur darat, melalui perbatasan Karim Shalom ataupun Karim Abu Salim. Namun yang dibutuhkan itu mencapai 500 sampai 1.000 truk, sehingga masyarakat yang ada di jalur Gaza membutuhkan bantuan yang lebih banyak lagi. Ya, kemudian Mas Fikri, bagaimana dengan kondisi para korban atau warga Gaza saat ini? Bagaimana mereka ini bertahan hidup? Ya, tentunya mereka bertahan hidup di keadaan yang sangat sulit sekali. Ditambah dengan seperti yang saya gambarkan, bahwa bantuan juga masih sangat sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza. Mereka tidak memiliki bahan pangan yang lebih, sehingga mereka tidak memiliki apa-apa saat ini, dan mereka hanya bertahan hidup ya dengan pasrah, dengan seadanya, serba seadanya. Air minum mungkin hanya terbatas, bahan pangan pun sangat terbatas, karena walaupun mereka juga mendapatkan bantuan beberapa waktu lalu mungkin, tapi bantuan itu semakin menipis, sehingga seperti saya gambarkan di awal, juga banyak mereka yang terjadi kelaparan, dehidrasi, terutama karena saat ini juga musim panas yang begitu menyengat di jalur Gaza, ditambah dengan bahan pangan juga yang sangat sulit, ditambah juga warga sulit mencari tempat yang aman karena mereka mendirikan tenda-tenda walaupun mereka mendirikan tenda di tempat yang safe zone di daerah Al-Mawsi, tapi Israel juga melakukan penyerangan di tenda-tenda pengungsian, sehingga tidak ada tempat aman untuk warga Gaza sendiri yang ada di jalur Gaza untuk mencari tempat yang aman dari serangan-serangan Israel. Beberapa waktu lalu Israel menyerang kamp-kamp pengungsian di Rafah. Bagaimana dengan saat ini? Apakah kondisi tersebut masih terjadi, Fikri? Ya, sampai hari ini masih terus terjadi penyerangan-penyerangan terhadap masyarakat sipil yang ada di kota Rafah. Namun walaupun hari ini mereka sangat intens menyerangnya di kota Deir Balah di jalur Gaza bagian tengah, di sekitar rumah sakit Syuhada Al-Aqsa atau Martil Aqsa yang ada di kota Deir Balah jalur Gaza bagian tengah. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang ada di kota Jabaliyah yang ada di jalur Gaza bagian utara, sehingga banyaknya korban terus berjatuhan, dan tidak banyak yang bisa mereka lakukan sebenarnya, karena banyak juga warga yang meninggal di tempat, ataupun banyak warga yang meninggal akibat kekurangan obat-obatan. Tentunya ini krisis yang dialami oleh terutama tenaga medis yang ada di jalur Gaza, dan juga tim medis serta rumah sakit yang ada di jalur Gaza.
Baik, terima kasih atas informasinya Fikri Rofiul Haq langsung dari Gaza, Palestina. Jaga kondisi Anda, Mas Fikri.